Kak Kacing, Ya. kenapa kisah deh? Gimana Puang? Saya lihat gini, saya masih merenung tadi kenapa PSM kemarin bisa kalah. Iya. Wah, Kenapa ternyata ada beberapa juga yang mesti dievaluasi dari pertandingan kemarin, terutama di kepemimpinan wasit ya. Iya. Sehingga dari pertandingan itu pelatih PSM Bernardo Tavares mendesak supaya operator liga ataupun kompetisi di Indonesia PSSI tentunya untuk segera menghadirkan VAR, Iya. video assistant referee. Betul. Jadi kenapa? Karena kemarin waktu pertandingan itu ada satu keputusan yang berbeda antara wasit dan hakim garis. Iya tahu. Nah, ini yang menjadi desakan kemudian beberapa juga keputusan wasit yang dianggap itu tidak adil bagi PSM. Dan secara keseluruhan sebenarnya PSM mengakui kekalahan ini, tapi ada catatan-catatan penting Iya. yang mesti diperbaiki, karena salah satu yang menjadi alasannya Indonesia ini, orang semua ini sangat suka bola, Iya. sehingga bola itu harus berkualitas dari tahun ke tahun. Iya dong. Sehingga maka salah satu bentuk kualitas perbaikan kualitas adalah perbaikan di masalah wasit, masalah jalannya yang menentukan jalannya pertandingan. Nah, Iya. sehingga ini yang mesti dibenahi oleh PSSI, bagaimana supaya ada tambahan baru, karena kan di negara-negara maju pun sudah pakai misalnya orang VAR, di AFC juga pakai nih. Masa kita ini sudah lama begini pakai, kemudian negara ini termasuk juga salah satu pecinta bola terbesar di dunia tidak mengikuti hal-hal yang modern. Iya. Sehingga itu yang diminta, meskipun biayanya besar, tapi itu konsekuensinya supaya pertandingan, supaya kita bisa menatap lah masa depan yang lebih cerah di segi sepak bola itu. Yang saya bacakan sedikit komentarnya Tavares, bahwa di Tavares bilang begini, saya melihat di Indonesia ada pemain yang bagus, supporter yang luar biasa, klub yang bagus, tapi ini butuh VAR, ini urgen atau ini mendesak. Jadi itu mesti dibenahi oleh Liga, PT Liga ataupun PSSI. Kemudian yang selanjutnya juga Pak Munafri kemarin sudah ketemu dengan Bupati Goa untuk mengajukan peminjaman lapangan Yusuf dan Stadion Kalego untuk training center sementara, dan nampaknya sudah ada angin segar nih dari pemerintah Kabupaten Goa untuk meminjamkan lapangan dan Stadion Kalego. Dan misalnya ini sementara dibenahi, nampaknya itu akan dibicarakan lebih lanjut lagi. Kemudian yang lain juga adalah LIB sudah mengirimkan draft jadwal Liga 1 2022-2023 yang kemungkinan akan bergulir di tanggal 23 atau 27 Juli. Artinya di akhir bulan ini sudah mulai di Liga. Ini juga menjadi semacam evaluasi atau pesan ke PSM untuk segera memperbaiki stamina, kemudian memperbaiki juga kedalaman squad, karena meski tidak lagi bermain di Piala Presiden, tapi PSM masih bermain di Piala
AFC, kemudian nanti lagi ada lagi Piala Indonesia. Jadi ini mesti memang diperkuat lagi kedalaman klubnya, mana yang mesti ditambal, yang mana yang mesti mungkin tingkatkan, ya silakan. Nampaknya itu pemain manajemen dan Pelatih. tim kepelatihan sudah mengerti. Jadi silakan saja diperbaiki. Kemudian yang lain juga pun di halaman Sulsel ini kan yang pertama besok mulai awal bulan ini Ya. kemudian pekan ini juga akan dicairkan gaji ke-13 untuk ASN. Ini sudah kalau dihitung semua ini ratusan miliar yang akan dikucurkan oleh pemerintah daerah masing-masing, yang sekitar, kalau gaji ke-13 itu ya namanya juga ke-13 artinya satu kali gaji. Iya. Dan ada rinciannya, akan dibaca besok bagaimana rinciannya. Iya. Apalagi yang PNS baru nih. Di Sulsel itu ada lebih dari 10.000 ya, lebih dari 10.000 PNS baru yang terangkat. Apakah mereka juga dapat, silakan dibaca besok, ada syarat-syaratnya. Kemudian ada juga tambahan TPP atau tunjangan kinerja, tunjangan penghasilan pegawai bahasa resminya, tapi sering kita sebut sebagai tukin atau tunjangan kinerja. Nah, silakan juga dibaca besok bagaimana besarannya. Yang paling besar tentunya adalah Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua Makassar dan Bone. Sulawesi Selatan itu 119 miliar. Ngeri itu. Bayangkan, itulah sekitar segitulah gajinya sebenarnya PNS yang mesti dibayarkan oleh pemerintah provinsi setiap bulan. Jadi 1 tahun itu sekitar 1,2 triliun untuk gajinya PNS. Karena memang gaji PNS banyak sekali PNS di Sulsel, ada sekitar hampir 30.000. Banyak jadi? Iya. Jadi di Makassar 43 miliar, di Bone juga 43 miliar. Artinya itu sama PNS jumlahnya kan. Karena kan gaji PNS itu sama. Yang berbeda itu tunjangan ataupun honor tunjangan kinerja. Di Makassar dengan di Bone beda tunjangan kinerjanya karena PAD-nya beda atau pendapatan asli daerahnya beda. Semakin tinggi PAD-nya biasanya semakin tinggi tunjangan kinerjanya. Oke. Di sisi lain juga ada lintas daerah. Kemudian masih di halaman Sulsel juga hari lahirnya juga, hari ulang tahunnya Maros ke-65 ya, besok bisa dibaca di halaman Sulsel juga bagaimana keseruannya. Kemudian ada beberapa MOU yang ditandatangani oleh pemerintah. Yang menarik juga tadi Bupati dan Wakil Bupati Hadir Sam dan Ibu Suhartina membagikan sekitar 14.000 baju sekolah untuk SMP dan SD, jadi masing-masing 7.000 paket baju sekolah. Ini baru pertama kali mungkin ya ada pembagian baju secara gratis, dan banyak sekali tadi di 15.000. Iya, banyak sekali. Kemudian ada juga, dan pertama kalinya ini juga untuk informasi publik. Jadi di Mars itu pun sudah ada mal pelayanan publik. Jadi ada 23 instansi yang ada di situ yang berada di mal pelayanan publik. Artinya semua yang berurusan dengan publik, urus KTP, kemudian keimigrasian, mengurus paspor, BPJS ketenagakerjaan, Taspen untuk asuransi pensiunan dan lain-lain. Silakan dibaca besok apa saja instansi yang ada di mal pelayanan publik. Tapi mungkin selanjutnya itu mal pelayanan publik itu harusnya sudah ada di HP. Jadi bagaimana, apakah memang sudah ada di HP? Silakan besok dicek
apakah sudah ada layanannya di HP. Seperti di beberapa kabupaten itu sudah pelayanannya itu sudah melalui HP, jadi tidak perlu ketemu dengan petugas untuk meminimalisir calo. Nah, jadi silakan baca besok. Itu saja Puang dari kami. Yes. Dan sampai jumpa lagi, terima kasih. Oke deh Kak Cing.